Open it slowly and keep. Take your clothes off. Start with now. Let's not spoil the party. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film berjudul House on the Edge of the Park yang dirilis pada tahun 1980. Film ini bercerita tentang seorang penjahat kejam, pembunuh berantai sekaligus psikopat yang menyekap sekelompok orang di dalam sebuah villa. Bagaimanakah perlawanan orang-orang itu? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini bermula ketika wanita bernama Susan berkendara saat malam hari. Ada seorang pria yang membuntuti mobilnya dan dia menghentikan Susan saat mereka melewati sebuah taman yang sepi. Di sanalah Susan mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji sebelum dia dicekik sampai meninggal dunia. Lalu pria itu mengambil liontinnya dan pergi dari sana tanpa identitas yang ditinggalkan. Beberapa hari setelahnya, adegan memperlihatkan dua orang bernama Alex dan Ricky. Mereka baru saja menutup bengkelnya sebelum tiba-tiba datang sepasang kekasih bernama Tom dan Lisa yang mengaku bahwa mobilnya mengalami masalah. Di situ Alex sudah menolak karena dia bersiap-siap berangkat ke diskotik, namun Ricky langsung mengecek mobil itu dan bisa membetulkannya dengan cepat. Mereka pun mengobrol perihal tujuan Tom yang ingin ke villa temannya dalam rangka merayakan sebuah pesta kecil-kecilan. Tom mengajak pula dua orang ini sehingga Alex mau mengiyakan ajakannya. Sebelum pergi, Alex sempat izin masuk ke kamar kosnya dan dia mengambil pisau cukur tanpa sepengetahuan mereka. Sepanjang jalan, mereka banyak terlibat percakapan seputar pertanyaan umum layaknya orang baru berkenalan. Hingga tak terasa mereka tiba di sebuah villa yang cukup besar, di mana Tom langsung mengenalkan Alex dan Ricky pada tiga sahabat dekatnya. Mereka adalah Gloria, Glenda, dan juga Howard. Mereka pun akrab dengan cepat, terkhusus pada Ricky yang tergolong orang yang ramai. Pria itu tidak sungkan berjoget diiringi musik disco yang kencang. Bahkan dia tidak menolak saat mereka ramai-ramai membujuknya untuk minum alkohol di setiap gerakan. Hal tersebut membuat Alex yakin bahwa hiburan orang-orang kaya sangat mudah karena mereka cukup menjadikan Ricky sebagai bahan tertawaan. Oleh sebab itu, dia menghentikan perbuatan Ricky sebelum pria itu semakin dipermalukan. Maka setelahnya beberapa dari mereka setuju untuk memainkan poker, di mana orang-orang yang terlibat hanyalah Tom, Glenda, Howard, dan Ricky. Sementara Luna pergi ke dapur diikuti oleh Alex yang terang-terangan menunjukkan rasa tertarik terhadapnya. Namun Luna sengaja hanya mempermainkan Alex agar pria itu semakin penasaran dengannya. Semakin larut permainan mereka, Ricky terus dikalahkan sampai uangnya menipis. Hal itu membuat Alex sadar bahwa Tom dan kedua temannya telah bermain curang. Dia pun terlibat perkelahian dengan Howard dan dia tidak sungkan mengeluarkan pisaunya untuk mengancam mereka. Guess what? Ternyata sejak awal ditawarkan untuk datang, Alex memang sengaja membawa pisau cukur itu untuk menjalankan niat yang buruk. Dia bahkan memaksa Ricky memilih wanita manapun untuk menemaninya khusus pada malam ini. Dan karena pilihannya jatuh pada Gloria, Howard yang merupakan pacarnya langsung marah besar hingga dia berusaha melakukan perlawanan. Naas, dia justru berakhir dipukuli dan digiring ke kolam renang dengan wajah yang sudah babak belur. Sambil tertawa puas, Alex sengaja mengencingi Howard dan menyeretnya kembali ke dalam sebelum mengikatnya di bawah kaki piano. Mind what I got, mind. Give me your belt. Come. Semenjak saat itu, acara pesta berubah menjadi sebuah malapetaka. Alex mengunci semua akses pintu dan dia menguasai rumah ini hingga semua dari mereka terkurung di dalam.
Selama di sana, Alex terus memaksa Ricky untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap Gloria. Namun berulang kali Ricky menolaknya karena dia merasa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan secara terpaksa. Penolakan itu lantas membuat Alex menunjukkan sifat aslinya. Dia menampar Ricky sebagai jawaban bahwa dia membenci siapapun yang membantah ucapannya. What did you say? Don't have to scream at me. Ketika Alex sedang lengah, Glenda berlari mematikan lampu hingga ruangan gelap gulita. Dia pun langsung bersembunyi dan diam-diam ingin membuka akses pintu belakang. Namun sayangnya tindakannya ketahuan sampai keadaan berujung semakin parah, di mana Alex melampiaskan dengan memukul Tom bertubi-tubi sekaligus membenturkan wajahnya ke meja hingga bersimbah dengan darah. Di situ pula Gloria mencoba mencuri kesempatan dengan menghubungi polisi. Tapi lagi-lagi tindakannya gagal. Bahkan kali ini Alex memerintahkan Ricky untuk menodongnya dengan sebuah botol anggur. Tidak sampai di situ saja, Luna juga berusaha melarikan dirinya menuju ke lantai atas. Meskipun setelahnya dia langsung tertangkap dan dia harus membayar itu semua dengan menerima perlakuan yang keji. Take your clothes off. Start with a skirt. Setelah satu persatu usaha kabur gagal total, pada akhirnya mereka hanya pasrah menuruti apapun yang Alex perintahkan. Cukup lama mereka termenung di ruang tamu, sampai kemudian bel rumah berbunyi hingga Gloria diperintahkan untuk membuka pintu. Ternyata tamu itu adalah tetangganya yang bernama Cindy. Saat itu Cindy cukup kaget mengetahui adanya Alex, pria yang baru pertama kali ia lihat ikut berkumpul di sini. Dia pun menduga pesta berjalan dengan semestinya sehingga dia masuk tanpa mencurigai apapun. Dia baru sadar saat Alex menariknya dengan paksa, namun semua sudah terlambat karena dia tertangkap bersamaan dengan Gloria yang melarikan dirinya. Saat itu juga Ricky mengejarnya sambil membawa potongan botol kaca. Gloria pun berteriak meminta tolong dan hampir menemukan seseorang yang lewat. Namun lagi dan lagi Ricky menangkapnya sampai satu-satunya bantuan yang ia harapkan pergi meninggalkan tempat ini. Alhasil Gloria kembali kabur ke arah kebun dan bersembunyi di sana. Lalu saat Ricky berhasil menemukannya, pria itu berjanji tidak akan menyakitinya karena Ricky mengaku suka terhadapnya. Sementara di dalam rumah, Cindy justru dijadikan korban Alex berikutnya. Dia tak berdaya saat Alex merobek pakaiannya dan dia dipermalukan di depan banyak orang tanpa ada satupun yang mampu melawan. Hingga beberapa menit kemudian, Gloria ingin pergi melaporkan tindakan Alex ke kantor polisi. Tapi Ricky melarangnya karena dia yakin dia bisa membujuk Alex untuk menghentikan ini semua. Saat itulah Alex terlanjur mengetahui keberadaannya sehingga pelarian Gloria sia-sia karena dia kembali diseret masuk. Well? Di sana Ricky benar-benar menepati janjinya berupa membujuk Alex untuk menyudahi semua tindakannya. Tapi sebaliknya, Alex justru melukai tiap jengkal tubuh Cindy menggunakan pisau cukur dan dia menikmati tiap jerit kesakitan tersebut. Melihat Alex semakin tidak terkontrol, Ricky berkata lebih kasar agar Alex berhenti mengganggu Cindy atau kejadian beberapa bulan silam akan terulang lagi. Namun yang terjadi selanjutnya, Alex melayangkan pisaunya menusuk dada Ricky hingga pria itu kehilangan banyak darah. Saat itulah Alex tiba-tiba berubah pikiran bahwa dia menyesal karena telah membuat Ricky terluka. Dia langsung membuang pisaunya dan balik menyalahkan Tom atas kekacauan yang diperbuatnya sendiri. Dia pun mengamuk dan hampir menyerang Cindy, tetapi Tom berhasil mengambil pistol yang langsung dia tembak ke arah kaki Alex. Tom juga menembakkan peluru berikutnya hingga Alex terpental jatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan. Tanpa ragu lagi, Tom mendekat untuk mengambil liontin yang Alex pakai, di mana kalung itu milik adiknya yang bernama Susan, seseorang yang sudah meninggal akibat dibunuh Alex beberapa bulan silam.
Tom juga mengungkap bahwa dia sengaja pergi ke bengkelnya dan mengundangnya ke pesta ini hanya untuk menjebaknya. Pada dasarnya dia ingin membalas dendam dengan membunuhnya dan membuat skenario ini seolah-olah hanyalah pembelaan diri. Maka dari itu Tom menembakkan peluru terakhir yang mengenai alat vital Alex hingga dia tercebur ke kolam renang. Tidak berhenti sampai di situ, Lisa juga ikut menembaknya hingga Alex yang lemah berusaha berenang pelan untuk sampai ke tepian. Dan saat dia sekarat di pinggir kolam, Howard datang bukan untuk membantunya, melainkan mendorongnya dan menembaknya tepat di kepala hingga Alex tewas mengambang. Setelah itu, Howard melanjutkan niatnya untuk menghabisi Ricky yang kini pasrah dengan nasibnya. Tetapi Gloria melarang tindakannya dan Tom juga masih memberinya ampun hingga dia dibebaskan. Malam itu pun berakhir dengan bebasnya mereka dari ancaman. Tom tidak menyangka bahwa rencananya berjalan tidak mudah karena mereka harus mengalami serentetan kejadian yang buruk. Tapi setelah perjuangan panjang, pada akhirnya dia melaporkan kejadian ini pada polisi. Tindakan Tom mungkin terdengar nekat karena sejak awal dia sama sekali nggak punya kemampuan bela diri, melainkan cuma mengandalkan sebuah pistol yang dia simpan di lacinya. Tapi demi membalaskan kematian adiknya, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.